Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita jumpa lagi. Jadi sahabat semua, memang akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan adanya hacker yang membongkar kasus mafia sepak bola di negara kita Indonesia, terutama di tubuh PSSI. Dan ini betul-betul membuat resah para supporter Garuda kita, para warga negara kita, para insan sepak bola. Dikarenakan pengaturan skor ini betul-betul merugikan orang-orang yang memang sudah bersusah payah ya, bagaimana membina sepak bola kita Indonesia ini. Dan terakhir ada semacam upaya untuk melengsarkan STY dari kepelatihan timnas kita, dan diinfokan diduga juga akan melakukan kudeta terhadap Bapak Erick Thohir. Dan dikabarkan juga ada aliran dana yang mengalir kepada orang-orang tertentu yang diduga sebagai pengamat sepak bola yang ada di Indonesia. Dan video ini dari channelnya GL Sport Extra and News. Silakan dikunjungi channelnya, ditonton videonya, dan jangan lupa di subscribe. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja saksikan videonya berikut ini. Indonesia march forward into the night. Meski Pak Erick sudah konfirmasi kalau perjuangan timnas Indonesia di babak round 3 tetap akan bersama Sinteyong, tapi sampai detik ini kok rasanya masih gedek banget ya sama orang-orang yang katanya pengamat malah mendesak STY out gara-gara gagal di PLFF yang pakai skuad U22 kemarin. Padahal jika dipikir-pikir lagi, STY ini sudah berjasa banget atas perkembangan sepak bola kita. Bahkan berkat program yang dibuat STY dan PSSI, banyak pemain-pemain keturunan top yang mulai tertarik gabung dengan timnas Indonesia. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada udang di balik batu, teman-teman. Hacker yang selama ini membantu sepak bola kita ke arah yang lebih baik, baru-baru ini mengungkap sebuah rahasia besar atas sosok yang mendanai proyek STY out tersebut. Sang hacker juga membuat publik heboh dengan membocorkan rincian pembagian dana yang diduga menjadi bahan bakar utama kesuksesan para mafia bola. Tak hanya itu, sang hacker juga kembali menyinggung sosok misterius yang dikenal sebagai Mr. X. Nama yang sempat mencuat saat diwawancarai Najwa Shihab beberapa tahun lalu. Lantas bagaimana kelanjutannya? Mari kita ulas selengkap-lengkapnya. Ya, kita prihatin ya, masih ada orang-orang yang berusaha untuk melemahkan timnas kita ya, demi mendapatkan keuntungan pribadi ya. Ini memang sudah keterlaluan ya. Ya, masih ingatkah dengan hashtag STY out yang menggema di mana-mana? Bahkan orang-orang yang katanya pengamat sepak bola Indonesia justru ikut mendesak STY untuk angkat kaki dari kursi pelatih timnas Indonesia. Sebuah keresahan yang membuat hacker Indonesia yang dikenal dengan Vault Anonim dan juga SSC Politik ngerasa gedek, ngerasa jengkel terhadap apa yang mengganggu pada perkembangan sepak bola timnas Indonesia saat ini. Hacker tersebut bahkan telah mempublikasikan identitas individu-individu yang dirasa telah mengganggu perkembangan timnas pengamat sepak bola seperti Akmal dan Towel. Tak berhenti sampai di situ saja, mereka juga membongkar skema besar untuk melemahkan sepak bola Indonesia. Skema ini dimulai dari upaya menggulingkan STY, kemudian melemahkan PSSI, hingga akhirnya ingin menguasai organisasi PSSI kembali. Dan mereka-mereka ini kayaknya senang dengan timnas di era kegelapan. Toh saat itu para pengamat tak heboh seperti sekarang ini, bahkan adem-adem aja, dan itulah yang membuat kita semakin curiga. Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will. Ya, kita berharap ya orang-orang ini berhenti ya menyudutkan orang-orang yang sudah berjasa membesarkan timnas kita. Dan terbaru, SSC Politik bahkan memberikan bocoran tentang struktur operasional orang-orang di balik permainan ini. Menurut mereka, inisial NB berada di puncak sebagai otak utama skema ini. Selanjutnya, TV One disebut berperan sebagai panggung, dengan 2 orang sebagai aktor utama, serta 1 individu lainnya yang menjadi pemain cadangan. Lebih mencengangkan, SSC Politik juga mempublikasikan nilai-nilai match fixing yang diduga terjadi di PLFF,
dengan angka fantastis mencapai 10 juta dolar Amerika. Dan memang sih, mereka-mereka ini yang selalu buat heboh publik tanah air dengan statement-statement yang menggiring opini tentang STY. Tapi setelah semua dibongkar kebusukannya oleh sang hacker, para pengamat itu kini seolah-olah kicep dan gak berani lagi koar-koar tentang STY out. Makin curiga nggak tuh? Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor. Jadi memang upaya pelemahan STY ini memang melemah ya, setelah para hacker ini membongkar ya data-data pribadi mereka ya. Ini betul-betul membuat kecurigaan dan dugaan kita semakin kuat ya, bahwa memang orang-orang tertentu terlibat mafia ya. yang berlindung dari kata pengamat. Melihat postingan dari SSI Politik yang satu ini membuat kita semakin melek lagi kalau mafia yang berkedok sebagai pengamat itu memang adanya. Apalagi pengamat sepak bola yang satu ini yang selalu memberi panggung ya cuma TV One. Bahkan Bung Handuk ini selalu menjadi dalang di balik banyaknya kegagalan proyek pembangunan sepak bola Indonesia. Mulai dari Danone Development yang berfokus untuk mengembangkan bakat-bakat pemain muda Indonesia yang justru oleh petinggi PSSI termasuk Towel yang saat itu menjabat sebagai General Manager Football Development tahun 2014 sampai 2015 diserahkan untuk mengambil keuntungan yang pastinya lebih menguntungkan PSSI ketimbang pihak Danone. Bahkan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan Bung Handuk selama menjadi bagian dari PSSI di era kegelapan. Dan kalian bisa lihat dengan kasus-kasus di bawah ini. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope, with the fire of Garuda in our souls we trust, in unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. Jadi memang hacker ini mengungkap ya segala-galanya. Our voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory. Aliran dana dari Mr. X yang nilainya fantastis. Terbaru, SSI Politik kembali membuat kejutan dengan membocorkan jumlah dana dan kemana saja aliran dana tersebut mengalir. Dalam postingan tersebut, SSI Politik mengungkapkan bahwa mafia judi online Indonesia pada awal bulan November ini telah meluncurkan dana sekitar 1,2 miliar. Dana ini dibagi kepada ketiga aktor pemain utama dan pemain cadangan sebesar 350 juta, sisanya 150 juta untuk operasional main hashtag, ngebuzzer hingga bayar media. Namun kabarnya pemain cadangan tidak mau dibayar dengan nilai 350 juta yang ingin lebih karena ia menganggap dirinya sudah familiar di dunia sepak bola. Dan pintarnya transaksi yang dilakukan mereka melalui cash sehingga susah untuk dilacak di perbankan. Hacker SSI Politik juga sempat menyinggung mengenai Mr. X dan buku biru yang sebelumnya juga sempat ramai dibicarakan beberapa tahun lalu. Sebelumnya Mata Najwa juga pernah mewawancarai Mr. X yang diduga sebagai runners yang melancarkan sebuah match fixing di Liga 2. Dalam sebuah wawancaranya, Mr. X mengungkapkan berapa besaran uang dalam sekali melakukan match fixing dalam sekali pertandingan. Berapa itu yang mereka dapatkan? Mereka pinginnya hanya minta 150 juta. 150 juta untuk berapa pemain? 8. Untuk 8 pemain 150 juta dibagi? Iya, dibagi. Kalau Anda sendiri dapat berapa sebagai runner? Kalau saya kalau pertandingan berhasil bisa sampai 20 sampai 25 juta. Nilai 400 juta adalah nilai yang diberikan pada 3 tahun yang lalu. Mungkin saat ini nilai tersebut sudah naik 3 hingga 5 kali lipat. Mengingat judol di Indonesia menjadi salah satu peringkat nomor 1 di dunia. Dan mereka-mereka ini punya leluasa untuk membakar uangnya lebih banyak lagi. Indonesia, march forward into the night. Red and white, the colors we bleed. Kita sebagai supporter ya, sebagai fans timnas kita harus betul-betul memastikan bahwa orang-orang seperti ini ya tidak lagi berkeliaran ya di dunia sepak bola kita ya, terutama di PSSI ya. Sumber dana para mafia di Indonesia. Menurut sejumlah laporan, kalau negara Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan pemain judi terbanyak di dunia. Menurut survei dilakukan Drone Emprit, Indonesia jadi negara paling banyak yang bermain judi online. Bahkan laporan dari goodstats.id, judi online di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada kuartal pertama tahun ini, Indonesia sudah menembus 100 triliun rupiah.
Intinya, banyak para mafia-mafia yang akan merasa senang jika STY out dari kursi pelatih Timnas Indonesia karena mereka ingin membuat sepak bola kita kembali ke masa suram. Karena dengan itu, mereka-mereka ini bisa leluasa menjalankan bisnisnya dengan memanfaatkan Timnas Indonesia. Maka dari itu, sebagai fans kita harus melawan, apalagi bersama STY dan Pak Erik, sepak bola kita sudah mulai satu langkah ke depan menuju level Asia bahkan dunia. Rise into the spotlight with passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. Dan terlepas dari apapun, kalau para pengamat itu kembali membuat statement yang aneh-aneh kepada STY, bukan ya anti kritik ya, tapi kalau kritik yang keterlaluan seperti kemarin, ya para hacker ini akan turun tangan. Bahkan tak hanya hacker, seluruh fans yang ingin melihat sepak bola kita berkembang tentu nggak akan tinggal diam. Dan untuk para mafia, saat ini zaman sudah berkembang sangat pesat. Meski kalian nggak pernah terlihat di publik, tapi bisa aja loh identitas kalian kebongkar dalam hitungan menit saja. So, intinya kita tetap dukung terus STY selama masih ingin memajukan sepak bola kita. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Ya, demikian sahabat semua. Jadi betul-betul ya mafia sepak bola ini bikin kita geram ya. Apalagi yang disampaikan oleh video kita tadi ya, bahwa ada aliran-aliran dana yang mencapai miliaran rupiah ya. Dan itu adalah upaya menghancurkan timnas kita agar kembali ke dunia kegelapan atau masa-masa suram dulu, sehingga para mafia ini betul-betul dapat meraih keuntungan yang besar, memanfaatkan kisruh yang terjadi di sepak bola kita. Jadi mari sama-sama kita dukung Bang Hacker ini, kita dukung STY dan Bapak Erick Thohir untuk membasmi para mafia bola ini. Dan kita supporter Garuda harus selalu memberikan dukungan di setiap pertandingan-pertandingan yang kita lakoni. Demikian sahabat semua, terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Timnas Indonesia.